Halo teman-teman, Mas Hari udah kedengeran belum suaraku? Aman, sekarang A kedengeran kedengeran, Mas. Aneh banget sumpah. Kenapa ya Aku tadi? aku pun aku udah sampai ngecek internet segala macam juga udah aman-aman aja kok. Soalnya sebelumnya juga Mhm. kejadian sama aku, Mas, waktu Oh ya? ME di Express iya, Oh, oke oke. Tapi ini udah aman ya? sekarang aman. Aman ya? Siap Oke siap. oke. Nah mungkin nanti tadi bagian intro kita skip aja kali ya. Oke. Kita, tadi udah denger bagian, peran di Zeta Chain sebagai ambassador dan lain-lain itu. I was just saying tadi aku ngomong nge-reply ke Mas Hari bahwa equivalent di Bybit mungkin itu adalah community manager atau ke country manager kali ya. Since kita kayak operate on the same level gitu, kita kayak sama-sama manage region gitu ya. Um, Masih Betul kedengeran betul. Mas ya? Masih masih. Aku jadi trauma 2 kali ya? 2 kali Aduh loh. sayang banget. Ya 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 ya. Oke oke oke. Nah, boleh kita langsung lompat nih, Mas. Dulu gimana awal ceritanya bisa nyemplung ke Web3 nih, Mas? Kayak pasti kan ada nih momen spesifik yang kayak bikin yakin banget gitu. Ini nih kayaknya gua banget nih. Apa tuh, Mas? Oke, ini disclaimer dulu ya, kalau misalkan suaraku emang lagi kecil dibanding yang sebelumnya, kalau misalkan Ama tuh, kadang kenceng banget. Ini emang karena aku lagi kecapean, Mas Faisal dan teman-teman. Oh, Jadi emang, tadi pagi kan ada event juga kan Mas, yang di, iya. apa, Matana, yang di Tangerang, Selatan, Oke yang oke. aku jelasin tadi ya. Oke, jadi kenapa aku bisa, akhirnya terjun ke Web3 dan kripto? Itu mungkin kalau misalnya bisa flashback ke tahun 2021, jadi, aku kenal kripto tahun 2021, Mas. Hmm. 2021 waktu, Elon nge-tweet Dogecoin. Waktu itu ya aku masih fokusnya di saham. Terus, berlanjut kemudian, karena penasaran masuklah awal-awal trading, sampai akhirnya waktu itu ada kesempatan tuh datang. Udah lulus, kesempatan datang, ada intern di salah satu exchange, luar lah, di sebelah gitu ya. Aku intern di sana selama kurang lebih 7 bulan. Nah, aku tuh dapat informasi, dapat, pengalaman berharga, pengalaman first, apa namanya, experience di Web3, kerja di Web3 itu ya di exchange tersebut. Dan menurut aku itu pengalaman yang benar-benar berharga banget, di mana aku pelajari banyak hal di situ, bikin campaign, waktu itu online ya, karena kerjanya remote. Terus juga, gimana cara handle komunitas, sampai akhirnya dari situ aku, pindahlah ke project yang, di luar gitu, project sampai akhirnya aku masuk juga ke exchange yang ada di Indonesia, local exchange, itu tahun 2022 akhir tahun sampai sekarang, masih stay dan juga, sampai akhirnya aku pegang di, apa namanya, di, project ZHC. Jadi, aku pegang untuk saat ini pegang 2 di salah satu exchange lokal sama di project juga. Nah, perjalanan journey itu, yang aku alamin sekarang itu emang, ngasih ngasih POV yang menurut aku, berbeda sih. Maksudnya, dengan journey-journey yang sebelumnya itu, aku hari dapat gambaran, dapat pengalaman yang berharga juga, dapat, something yang baru yang nggak aku dapetin di Webtoon gitu ya. Jadi mulai ada yang naik turun, dan dari, situ juga akhirnya tahun 2023 aku bikin komunitas namanya Lokor Crypto, Mas, supaya nanti Hmm. orang-orang yang pengen kerja di Web3, orang yang pengen terjun di kripto, dapat ilmu, dapat, komunitasnya tuh ya gitu, dari Lokor Crypto. Kita tiap bulan bikin ME, bikin, kolaborasi juga sama beberapa komunitas dan juga sama, exchange. Cool 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 cool. Jadi kayak boleh dibilang, gimana Mas proses transisinya pas dari dulu di Web2 terus kemudian ke Web3, Mhm. itu kayak lebih lebih apa gitu Mas tendensinya kan? Banyak yang bilang kayak kalau kalau aku sih mungkin bilang kayak, karena dulu kekurangan konteks kan pada saat pindah dari Web2 ke Web3 itu kayak, oh pastinya lebih ribet gitu. Tapi kalau dari Mas Hari gimana Mas? Waktu itu rasanya kayak beda sih, maksudnya waktu itu kan, di web tuh kan kerjaan aku emang waktu itu di retail ya, di Hmm. retail, dari maksudnya dari, dosen itu ngasih investasi gitu, "Lo, Mhm. Hari dan teman-teman, silakan bikin retail, sistemnya kayak gini, Oke. eee, gue invest ke sana, ke lu aja." Nah, dari situ aku, pelajari sistem kan, pelajari sistem, oh betul tuh kayak gini kayak 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 gini. Tapi pas waktu pindah ke Web3, kok
kayak gini ya, nggak ada yang ngawasin ya. Kok kerjaannya fleksibel gitu loh. Fleksibel tuh maksudnya tanda kutip ya, maksudnya pagi kadang emang nggak kerja, tapi kadang malam juga udah kayak dia target kerja gitu kan. Banyak Fleksibelnya tuh ya inisiatif ya? banyak inisiatif juga. Itu awalnya aku agak awkward sih Mas, untuk Mhm, pertama kali switch dari web to web3 awkward, tapi lama-kelamaan di 7 bulan itu, waktu jadi intern magang, aku belajar mhm, banyak hal gitu. Aku bisa nyesuaiin akhirnya bisa nyesuaiin, jadwal, bisa, apa namanya, bisa ngerasain feel-nya gimana sih kerja mmm, atau lingkungan web3 itu, dari mmm, sisi komunitasnya. mmm, Lambat laun ya akhirnya, aku dapet, feel-nya, dapet juga gimana cara nge-handle kalau misalkan ada masalah A, masalah B, masalah C, solusinya gimana, nge-handle kayak gimana, sampai akhirnya, eee, lu harus bikin kayak gini ketika masalahnya udah keluar kayak gini. mmm. Menarik banget sih. Sama sih sebenarnya. Mungkin, misalkan, dari project pun ataupun dari apa namanya, exchange atau dari industri lain di Web3 pun, mungkin juga sama ya, Mas, ya. Eee, Kekurangan konteks itu harus dikejar secepat mungkin gitu. Karena nggak ada sih kayaknya menurutku yang nanyain pas ketika pertama masuk itu kayak, apa namanya, ya pokoknya mereka expect kita sudah tahu in and out-nya Web3 gitu ya. Yes, Dan nah bener itu banget, dia Mas. tuh. Nah, langkah langkah awalnya nih apa nih, Mas? Yang realistis aja deh gitu. Kita nggak usah kayak teori-teorian, kira-kira langkah awal apa yang kayak paling gampang, paling realistis untuk diambil supaya langsung masuk industri Web3? Oke, pertama kalian cari dulu, kesukaan kalian atau hobi kalian atau kesenangan kalian di YouTube itu apa. Misalkan kesenangan kalian itu pengen ngebangun komunitas, atau kalian tuh senang bikin, artikel, bikin, copywriter, terus juga bikin desain. Itu kalian tentuin dulu, di posisi mana atau di, bagian mana, role mana kalian tuh suka. Terus habis itu kalau misalkan kalian udah suka, ya kalian pelajarin skill-nya. Skill-nya apa sih? Misalkan untuk nulis itu kan berarti harus ada banyak banget, imajinasi gitu ya, imajinasi, gambaran, POV, terus juga gimana ngerasain jadi pembaca. Nah, berarti kalian baca buku, kalian juga baca tulisan orang lain, kalian juga bikin atau ikut salah satu apa ya, kompetisi menulis lah untuk mengasah skill nulis atau copywriter kalian. Nah, dari situ mulai dapet tuh skillnya. Kalau misalnya udah dapet skillnya, yang selanjutnya adalah kalian tuh cari tempat, cari komunitas. Nah, cari komunitas ini itu bisa banyak banget, maksudnya bisa join komunitas lokal gitu, bisa juga join komunitas yang ada di offline kalian, yang terdekat lah di kota kalian masing-masing gitu ya. Nah dari situ kalian bisa tuh bisa kembangin portofolionya, bisa juga dengerin ME dari lokal crypto, tips triknya ngebangun reputasi diri itu kayak gimana, tips triknya ngebangun CV yang bagus dan portofolio yang keren itu kayak gimana, bisa biar bisa dilirik sama HR. Sama yang paling penting adalah teman-teman juga harus bangun portofolio, di mana portofolio itu bakal jadi gambaran atau kerja kalian di Web3 selama kalian itu ada. Nanti dari portofolio itu bakal di-review sama tim HR atau bakal di-review sama project, apakah kalian layak atau enggak untuk masuk di dunia Web3, atau kalian layak nggak sih kalian itu udah masuk ke projectnya dan bikin project itu bakal gede di negara Indonesia atau di region kalian. Dan yang paling penting adalah skill yang sekarang dicari itu bukan cuma coding, tapi ada banyak, ada skill community, komunikasi, marketing, bahkan even kreatif desain pun dibutuhkan di Web3 industri ini. So kalian mau yang mau switch gitu ya dari Adobe Hunter ataupun dari yang lainnya yang trading, mau nyoba-nyoba Web3 karir, itu boleh banget mulai dari sekarang. Kalau misalkan nggak mulai dari sekarang, kapan lagi kan? Nice, beneran Mas. Non-tech job tuh sekarang juga emang lagi naik sih. Kemarin gue lihat ada di reportnya web3.career, itu mereka bikin kayak report tahunan gitu. Salah satu lini pekerjaan di Web3 yang paling cepat naik itu sebenarnya bukan para developernya, tapi sebenarnya dari non-tech segmennya ya boleh dibilang. Dan ini bahkan bukan orang yang harus mengerti pengetahuan teknis kayak contoh marketing atau kayak digital marketing. Biasa kan orang mengarah ke sana ya, tapi justru kayak project manager katanya. Jadi dari situ tuh mungkin teman-teman sudah bisa gali ya. Dan emang bener setuju banget sama Mas Hari. Yang paling praktikal dilakukan ya langsung terjun gitu. Oke Mas Hari, aku mau
mulai deep dive nih ke Zeta Chain ya. Bisa diceritain dulu nggak Mas tentang Zeta Chain ini, gimana awal mula lahirnya Zeta Labs, akhirnya bisa berkembang jadi Universal Blockchain. Oke, menarik. Dan mungkin cerita sedikit kali ke teman-teman tentang journey Zeta Chain itu seperti apa. Jadi, ini aku mau dongeng teman-teman. Jadi, Zeta Chain itu awal itu tahun 2022, berawal dari tahun 2022. Lahirnya itu dari sebuah inisiatif dari namanya Zeta Labs. Nah, waktu itu masalah terbesar di dunia Web3 kan tentang fragmentasi ya. Maksudnya jaringan tuh terfragmentasi A, fragmentasi B, fragmentasi C. Jadi bayangin aja ada banyak banget ratusan blockchain dengan ekosistemnya masing-masing. Tapi semua itu kalau misalkan kita gabungin nggak ada gitu, nggak ada teknologi yang ngabangin atau nggak ada ibaratnya kayak pulau dibagi kan, pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Jawa itu kan kebagi-bagi. Nah waktu itu nggak ada teknologi yang ngehubungin si masing-masing jaringan atau ekosistemnya. Nah, kalau misalkan user mau pindahin aset dari chain yang EVM, terus juga non EVM, itu kan susah ya. Kadang harus di wrapping dulu. Jadi di wrapping itu dibungkus teman-teman supaya nanti kalau misalkan pas waktu di bridging, waktu dikirim itu lebih aman dan lebih secure. Nah, dengan hadirnya Zeta Labs itu akhirnya semuanya tuh lahir. Zeta Labs kemudian tahun 2022 sampai akhirnya testnet, kemudian mainnet sampai akhirnya lahirlah project namanya Zeta Chain. Jadi kita itu berkembangnya cukup pesat. Blockchain pertama yang benar-benar universal. Jadi artinya blockchain itu bisa native connect ke semua chain. Even itu non EVM ya kayak Bitcoin. Jadi kita itu teknologi kita udah ini Mas, udah connect ke hampir beberapa yang kita support ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ethereum terdua tuh ada Base, ada Solana, ada Sui, ada apa namanya yang mau kita butuh Ton, Polygon, BNB dan juga yang lainnya. Jadi itu pengen hubungin antara yang non EVM sama non EVM itu seperti apa sih? Nah perjalanan kita itu emang masih panjang sih karena misi kita kan emang gede ya, cukup gede dan ya langkahnya tuh Ya. pelan-pelan gitu, pelan-pelan, step by step. Tapi kita yakin sih dengan adanya perjalanan itu orang-orang bakal aware dan juga orang bakal pakai teknologi kita secara massal. Nice. Kalau dari kita bicara soal holistik, Mas, visinya Zeta Chain dibandingkan dengan proyek blockchain lain yang juga bicara soal interoperability ini nih, kira-kira apa Mas pembedanya? Oke, kalau misalkan interoperabilitas yang lain itu mayoritas tuh cuman antar EVM chain doang, Mas. Jadi mereka tuh cuman hubungin kebanyakan ya, meskipun sekarang udah ada juga gitu ya yang kayak kita. Jadi kebanyakan itu dulu cuma bisa antara EVM sama EVM doang. Itu cuma bisa kirim dari apa namanya dari misalkan dari EVM tuh Ethereum ya. Dari Ethereum ke apa namanya ke BNB, dari BNB ke Polygon gitu, ke Avalanche. Tapi nggak bisa ke non EVM. Nah kita itu dan mereka pun itu nggak native gitu. Dia pakai pihak ketiga untuk bridgingnya. Nah permasalahannya adalah kalau misalkan kalian bridging itu pertama rawan eksploitasi. Yang kedua itu rawan gagal. Kalau misalkan kalian ngelakuin bridging, ngelakuin swap beda chain, kalau misalkan gagal, pick kalian tetap kena. Kalau misalkan yang kedua itu bakal kena eksploitasi. Bisa aja kalau misalkan pakai pihak ketiga itu kena eksploitasi, ya akhirnya wallet kalian kena drain juga. Nah kita yang sekarang lagi dibangun itu native chain, jadi menghubungkan jaringan secara langsung. Jadi kalau misalkan Mas Faisal kalau misalkan mau trading gitu ya, atau mau nge-swap gitu ya dari Bitcoin jaringan Bitcoin ke Bitcoin jaringan Ethereum, itu kan harus di wrapping dulu kan supaya aman, di Ya. bridging dari layer 1 naik ke layer 0. Nah kalau misalkan pakai kita di Zeta Hub itu bisa swapnya di Zeta Hub ataupun di Bindex. Itu tinggal nge-swap aja tanpa perlu di wrapping. Jadi tinggal klik aja kayak nge-swap biasa, jaringan awalnya apa, jaringan tujuannya apa, penerimanya siapa gitu. Nanti tinggal tunggu beberapa detik aja, kurang dari 1 menit, itu bakal diterima oleh wallet address penerimanya. Jadi lebih cepat,
menghilangkan bridging juga, dan menghilangkan wrapping. Kayak gitu, Mas. Oke. Dan salah satu fitur andalannya Zeta Chain kan native access to any chain yang tadi termasuk BTC juga kan Mas ya. Nah, bisa dijelasin nggak sesederhana mungkin gimana cara kerja, kemudian keuntungannya buat user ataupun juga developer Mas? Oke. Jadi untuk user ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi kalau misalkan mau nge-swap itu nggak perlu di wrapping dulu teman-teman. Teman-teman mau pindahin aset dari Bitcoin, jaringan Bitcoin jaringan Bitcoin gitu ya. Terus mau dipindah ke tadi contohnya tuh Bitcoin jaringan Ethereum. Itu kan harus di wrapping dulu. Nah kalau kita itu nggak usah. Jadi tinggal langsung aja, karena kita langsung tembak ke native chain-nya. Nggak pakai pihak ketiga. Again, yang aku bilang tadi, kalau misalkan pakai pihak ketiga itu rawan eksploitasi dan juga rawan gagal, rawan fail. Kalau misalkan fail itu kan gas fee-nya itu bakal tetap kena. Yang mana gas fee di Bitcoin itu kan gede banget kan. Untuk kirim aja bisa 200.000, 300.000, atau mungkin kalau misalnya lagi ramai 500.000. Nah, kemudian apa sih keunggulan atau kemudahan bagi developer gitu ya. Jadi di kita itu ada tagline, you build satu chain tapi bisa dirasakan oleh semua chain. Jadi kalau misalkan Mas jadi developer nih, mau bangun aplikasi ekosistem di Zeta Chain, tapi pengen terhubung ke jaringan yang lainnya juga. Nah itu teman-teman bisa bangun di ekosistem kita di Zeta Chain. Nantinya dengan teman-teman ngebangun di satu doang itu di jaringan Zeta Chain, itu bakal otomatis support ke jaringan yang lain juga yang kita udah support. Yang aku sebutin tadi kan ada kurang lebih 8 ya. 8 yang Ya. jaringan udah kita dukung. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebangun aplikasi aplikasi DeFi gitu ya. Ya udah tinggal pelajarin aja bahasa pemrograman yang kita sediakan, GitHub yang udah kita ada repositorinya. Ya udah pelajarin di situ sampai akhirnya kalau misalnya udah jadi itu udah bisa cross chain, udah bisa multi chain ke jaringan yang lainnya. Jadi buat satu di Zeta Chain aja itu bisa support ke Bitcoin, ke Ethereum, ke Base, ke Polygon, ke Sui, Nice. dan juga ke jaringan yang lain yang kita udah support, Mas. Kurang lebih Betul-betul visi interoperability-nya di all in banget ya Mas ya. yes. Nice. Mau ngobrolin soal Zeta Hub-nya Zeta Chain, Mas. Bisa cerita dikit nggak soal misi-misi yang ada di Zeta Hub-nya? Dan dari semua aktivitas di sana, kira-kira mana yang paling Mas Hari rekomendasiin buat pemula? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Zeta Chain itu ada namanya Zeta Hub, teman-teman. Sesuai dengan namanya hub kan, berarti perkumpulan dari berbagai fitur gitu ya. Jadi di Zeta Hub itu ibarat kayak gerbang utamanya buat semua orang tuh pengen nyoba dan kenalan sama fitur-fitur Zeta Chain punya. Jadi di situ nanti bakal ada fitur untuk XP, ada Insta Reward, ada juga governance itu soon ya. Kita bakal buka. Terus ada juga staking, ada juga misi harian tadi Insta Reward, ada untuk yang nge-swap dari jaringan EVM ke non EVM, ada juga kalau misalkan teman-teman pengen jadi validator di situ bisa ngajuin as a validator. Pokoknya ada banyak sih. Jadi gerbang utama buat teman-teman kenalan sama Zeta Chain untuk transaksi secara on-chain. Nah, aku sih buat pemula ya, terlebih buat teman-teman yang di sini para hidup hunter, bisa coba di Insta Reward-nya Zeta Chain. Jadi kalau misalkan teman-teman transaksi on-chain yang ada di Zeta Hub, itu kan ada banyak kan, kurang lebih ada 90-an gitu, ada ratusan lah, 190-an. Nah, dengan adanya Zeta Hub itu dan Insta Reward, teman-teman nyobain BIMDEX atau nyobain toba.xyz, itu nanti di sana teman-teman bakal dapat Insta Reward dalam bentuk Zeta. Jadi kalau misalkan teman-teman transaksi on-chain, langsung pada hari itu juga bisa diklaim Zeta-nya. Ibaratnya tuh kayak ini Mas, kayak learning to earn. Cuman kalau learning to earn kan ini ya, baca modul gitu kan, baca modul, lihat Ya, video. Nah kalau kita experience to earn. Jadi kalian ngelakuin transaksi on-chain langsung bisa diklaim hari itu oke. juga. Pada saat itu detik itu juga.
Memang receh sih, maksudnya, untuk reward-nya tuh kecil, Mas. Tapi kalau misalnya dikumpulin harian, mingguan, terus juga bulanan atau bahkan tahunan, itu lumayan. Karena beberapa Yang penting rutin ya. betul, betul banget, karena harus rutin. Itu, berapa ribu gitu ya, itu ngumpulin dari dia bulanan, ada reward, apa namanya, reward M-nya dia dapat, reward, misi ZTC juga dapat, itu dia dapat ribuan, Mas, ngumpulinnya. Aku salut sih sama dia sih. Nice, 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 nice. Nah, dengan apa namanya banyaknya variasi apa program dan juga inisiatif dari Zeta Chain nih Mas, aku mau ngobrol soal transparansi dan juga security. Kalau dari Zeta Chain sendiri, gimana caranya untuk jaga trust dari user, Mas? Oke, kalau ngejaga trust dari user berarti tentang keamanan ya teman-teman. Ngobrolin soal keamanan, ini balik lagi ke teknologi yang kita bikin dan teknologi yang kita build dari sekarang sampai nanti dipakai di masa depan gitu. Karena kita emang bikinnya jangka panjang dan fundamental banget dari tim kita. Nah, uh, keamanan itu jadi protes utama di Zeta Chain. Kenapa teman-teman? Karena banyak kasus banget di Web3 itu ada kasusnya kena hack ya. Dan sumbernya itu dari breach ataupun pihak ketiga. Jadi kalau misalkan yang lain itu selain Zeta Chain pakai pihak ketiga untuk membantu bridgingnya. Nah dari situ Zeta Chain tuh mikir mikir gimana sih ini biar nggak kena hack atau kena eksploitasi sewaktu bridging. Akhirnya dari situ kita bikinlah sendiri langsung ke langsung bisa connect ke chainnya secara native, secara langsung. Jadi nggak perlu pakai bridging lagi teman-teman. Jadi semua transaksi itu dicatat transparan gitu ya di blockchain. Jadi user tuh bisa ngelihat verifikasinya kapan aja. Terus juga dengan modelnya decentralized validator set ya, dan juga cross chain message verification, itu user nggak perlu khawatir asetnya tuh nyangkut ataupun hilang pas waktu proses swap ataupun gagal. Kalau misalkan gagal berarti itu balik lagi gas fee-nya, nggak bakal kena. Beda kalau misalkan yang aku sebutin tadi pakai pihak ketiga, nggak pakai apa namanya cross chain message message verification ataupun decentralized validator, itu bakal hilang gas fee-nya bakal hangus dan teman-teman mungkin ada kehilangan asetnya juga kalau misalkan bridging-nya ada di tengah-tengah dan nggak nyampe ke si penerima. Jadi trust tuh emang dibangun dari awal Mas Faisal, betul-betul dibangun di Ya. awal dan kita bukan janji tapi kita pengen ngedesain lewat teknologi yang kita bikin dari tahun 2022 sampai sekarang tahun 2025. Nice. Aku mau ngobrol sesuatu yang baru nih Mas. Baru-baru ini Zeta Chain baru melakukan upgrade Unison V36 ya. Ini yang Selasa kemarin 16 September ini Mas. Nah boleh diceritain nggak Mas, apa aja hal baru yang hadir di upgrade ini dan gimana dampaknya buat developer maupun komunitas? Oke, sebentar ya teman-teman. Ini aku ngeliat dulu nih update ini. Biar nggak salah Buka promosi. white paper dulu. Buka white paper dulu. Oke. Baru banget soalnya Mas Betul ya. Mas. Baru banget hari Selasa kemarin tanggal 16 Selasa. September. Menarik nih. Pengen banget sebenarnya bicara sesuatu yang baru-baru kayak gini nih. Oke, jadi secara garis besar kita tuh ada 3 perubahan besar Mas di versi 36 Ya. namanya tuh Unison. Jadi tema kita yang diambil itu orkestra, tentang musik gitu kan, orkestrasi. Ya, jadi Nice. kita pengen mengorkestrasi chain-chain yang berbeda, instrumen-instrumen berbeda itu disatukan lewat satu orang atau dirijen. Nah, dirijen itu ya si ZT Chain itu sendiri gitu ya. Nah, yang pertama itu ada update Cosmos SDK upgrade. Jadi sekarang itu bikin chain-nya itu jadi lebih cepat, terus juga jadi lebih stabil dan yang paling penting lebih siap untuk skala yang lebih besar. Itu yang pertama, Cosmos SDK-nya sekarang udah upgrade. Terus yang kedua, itu ada namanya migrasi EVM. Jadi sekarang itu Zeta Chain makin kompatibel sama Ethereum. Jadi developer yang biasa coding di Ethereum itu bisa lebih mudah gitu. Kalau misalkan mau move ke jaringan Zeta Chain.
Yang kedua migrasi EVM. Terus yang ketiga itu pre-compiles. Jadi pre-compiles itu fitur yang kasih super power ke smart contract. Jadi developer itu bisa langsung panggil fungsi inti kayak misalkan staking, terus juga voting atau kirim aset ke lintas chain, cuman dengan satu call doang. Jadi nggak perlu bikin call banyak, bikin satu call ditumpuk gitu ya, dijadi satu, itu nanti bisa ke panggil semua staking, voting ataupun kirim aset lintas chain. Nah, impact-nya tuh sekarang developer jadi lebih gampang bikin aplikasi cross chain ya, Mas. Terus komunitas juga bisa nikmatin UX-nya tuh jadi lebih smooth, pengalaman pengguna itu jadi lebih enak lah, lebih gampang lah. Dan yang paling penting, Zeta Chain tuh sekarang jadi makin siap jadi fondasi universal apps di masa depan nantinya. Nice. Makin dekat sama visinya ya, Mas ya? Betul. Nice. Mau ngobrol dikit tentang roadmap ke depan nih, Mas. Ada rencana spesial nggak buat memperluas ekosistem Zeta Chain di Indonesia nih, particularly? Kayak contoh, mungkin ada event, kolaborasi, atau program-program tertentu gitu, Mas? Oke. Mas Faisal, sorry gue nanya. Ya. Red Packet udah dibagi nih, Mas? Belum ya? Belum. Oke, mungkin biar lebih semangat kita bagian red packet dulu kali ya, Mas. Boleh. Sambil ya? Sambil, oke. Oke teman-teman, seperti janjinya di awal tadi, AMA kolaboratif ini kita pooling price bersama-sama dengan Zeta Chain, kita pooling sebesar 100 USDT, yang mana 50 USDT tadi kita bentukkan menjadi red package, yang 50 USDT dari Bybit, kita akan berikan kepada 5 partisipan dengan pertanyaan terbaik ya. Oke, ini sebentar aku akan coba share red package-nya. Mungkin Mas Hari bisa sambil dijawab pertanyaan tadi, Mas? Oke, boleh, Mas. Ini aku share di Telegram nggak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa, boleh. Aku sambil share di tweet juga berarti ya? Oke. Udah di-share, Mas Faisal? Aku Bentar. nunggu aba-aba dari Mas Faisal aja. Oh gitu? Oke. Jadi biar yang Oke, di Ama sebentar. dulu, habis itu yang di Telegram. Boleh. Tunggu sebentar, Mas. Udah, Mas? Oke, ada 3 tahap kan, Mas? Ya, ini sudah aku kirim yang pertama. Udah, nih. oke, aku kirim Telegram. Iya. Oke, teman-teman, silakan langsung aja klaim dari sekarang. Ini FCFS ya. Dan ingat, kita ada 3 red paket, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang pertama belum dapat, masih ada kesempatan kedua sama kesempatan. Masih ada 2 lagi, betul.
Ini juga bonus pantun dari Bapak Hari ya. Oh, nggak jadi pakai pantun, Mas. Bentar, sabar. Yang kedua dan yang ketiga. Oke, siap. Oke, teman-teman, congrats buat yang udah klaim Ya. ya. Jadi itu red paket, Hmm. tahap pertama, nanti ada tahap kedua sama tahap ketiga. Nah, untuk yang pertanyaan atau ngasih pertanyaan itu bakal dapat juga nantinya. Totalnya $50. 50 USDT gitu ya. 50 SDT, betul. Oke Mas, aku izin jawab Oke, pertanyaan Mas Faisal tadi ya, rencana silakan spesial. silakan. Sebenarnya kalau untuk rencana spesial dalam waktu dekat itu, dari Indonesia itu, pasti ada, cuman masih belum kita umumin, Mas. Hmm. Jadi, Oke. sebenarnya Indonesia kan salah satu komunitas atau orang yang sering pakai Zeta Chain gitu secara globalnya. Bahkan di Asia pun Hmm. Indonesia masuk top 3-nya, di globalnya masuk top 3 apa top 5 gitu. Nah, dengan ada yang masuk top 3 sama top 5 itu, dari global pun akhirnya support apa yang mau bikin di Indonesia, baik itu offline. Karena kemarin itu dari Zeta Chain itu bikin event di Coinvest Asia itu sama exchange sebelah itu antusiasnya lumayan gede banget dari segi karena kan itu targetnya global kan yang di Coinvest Asia di balik kemarin. Hmm. Terus dari segi online juga ada banyak, kita ada gamifikasi di grup kita, ada bikin email juga per bulan. Hari ini Hmm. sama Bybit, minggu depan bulan depan sama exchange lain juga, dan minggu depan lagi sama komunitas. Itu kita ada banyak banget program. Cuman untuk yang pasti atau tanggal yang pasti itu belum bisa kita share karena itu masih tentatif. Oke. Gitu. Yang pasti Nice. tujuan kita jelas sih Mas dengan adanya yang Hmm. kita bikin itu kita pengen biar orang-orang atau anak muda itu lebih paham dan juga bisa ikut bangun gitu ya, ikut bangun ekosistem universal Hmm. blockchain. Karena kita juga pengen cari Hmm. talenta muda nih yang pengen pengen Ya. ngebuild di apps di jaringan Zeta Chain. Karena kita juga ada grants secara global. Sorry, ada Ada apa, Mas? grants Mas. Oh, Iya. grants. Oh, menarik banget tuh. Menarik banget tuh. Especially buat builder-builder, pasti apa namanya, itu jadi salah satu yang diincar ya, Mas. Betul, betul. Oke, oke. Ngomongin soal grants tadi jadi menarik nih. Gimana caranya, Mas, teman-teman atau kayak komunitas ini tetap up to date, bisa terlibat langsung atau bahkan kontribusi lebih ke ekosistem Zeta Chain, Mas? Ada nggak sih kayak program-program ambassadorship atau event komunitas atau channel khusus yang bisa diikutin, Mas? Oke, untuk channel khusus sebenarnya kita ada banyak ya teman-teman. Kita ada di Discord. Kalau misalkan teman-teman mau join, itu boleh banget ke komunitas kita. Jadi setiap bulan, setiap minggu itu per regional bikin event. Jadi teman-teman bebas tuh mau dari Indonesia, mau dari Singapura, mau dari Vietnam, mau dari Italia, apapun itu. Kalau misalkan teman-teman ngerti bahasanya, sorry, teman-teman tinggal join aja. Nanti kalau misalkan menang pasti dikirim dalam bentuk Zeta rewardnya. Itu di Discord. Di Discord kita namanya discord.gg/Zeta Chain. Nah kalau misalkan di Telegram itu secara global untuk secara global di Indonesia pun kita ada. Kalau di global namanya Zeta Blockchain. Tapi kalau untuk Zeta betul. Blockchain. Tapi kalau untuk yang Indonesia itu teman-teman tinggal cari aja di search Telegram Zeta Chain _Indonesia buat grup diskusinya. Kalau misalkan buat yang Nice. channel itu ada namanya Zeta Chain _IDN gitu ya teman-teman. Ada Zeta Chain IDN, ada Zeta Chain _Indonesia di Telegram. Nah, untuk yang Twitter, ini Twitter paling banyak nih Mas. Twitter itu di global Hmm. kita ada 1 juta follower yang Zeta Blockchain. Nice. Cuman sayang banget baru kejadian kemarin teman-teman. Ini berduka cita sih. Itu akun X-nya Zeta Chain Indonesia itu kena suspend. Aku bingung sih kenapa. Hmm.
sekarang itu mungkin Elon Musk lagi ini kali, lagi marah kali ya, lagi bersih-bersih. Sampai Zeta Chain Indonesia pun kena. Merasa tersaingi kayaknya dia, Mas. Aku kan juga mau bikin universal blockchain kata dia. tapi nggak ada jaringan Indonesia. Kenapa yang kena Indonesia? Kayaknya bakal bikin ini deh, apa namanya, mirroring yang Indonesia, Mas. Channel Indonesia. Mungkin ini Indonesia paling aktif nih, aku matiin aja yang di Indonesia gitu kata dia. Iya nih, mungkin banyak yang nge-like, banyak yang retweet, banyak yang followernya sampai puluhan juta. Ya mudah-mudahan kita doakan saja masa duka ini segera berakhir, Mas ya. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan bisa balik lagi nih. Amin. Oke, thank you Mas Hari jawabannya. Ini aku izin untuk meluncurkan si red packet yang kedua ya. Boleh Mas. Oke, aku lebih excited ngeluncurin karena dengan pantunnya Mas Hari. Silakan dinikmati teman-teman. Ya. Oke, udah aku send ya Mas ya. Yang kedua itu yang ini. Bener ya, yang itu linknya ya. Oke. Ya, sambil kita lanjut, aman Mas? Aman. Aman ya. Oke teman-teman, itu dia tadi sesi AMA bareng Zeta Chain. Mudah-mudahan teman-teman yang tadinya belum paham dengan ekosistem program ataupun juga roadmap dari Zeta Chain makin paham dan juga dapat manfaat lah dari keseluruhan sesi AMA. Nah, sekarang sebelum red paket yang terakhir, aku mau buka sesi tanya jawab buat pendengar, buat audience, buat yang pengen tanya hal-hal yang belum sempat kita bahas di AMA ini. Dan juga jangan lupa 5 pertanyaan terbaik berkesempatan untuk dapetin total hadiah sebesar 50 USDT. Oke, silakan teman-teman. Nanti tinggal request saja, nanti aku allow to speak ya. Kapan lagi tuh? Malam Sabtu dapat 50 USDT. Kapan lagi dari Zeta? Cuma dari Zeta Chain doang sama Bybit Indonesia, teman-teman. Luar biasa memang kolaborasi ini. Nah kan. Oke, udah ada nih lining up. Ini orang-orang ini luar biasa Mas. Mereka jadi sebelum sesi Q&A pun mereka sudah lining up. Iya nih, banyak banget ya pertanyaan. Oke, langsung aja kita mulai dengan Bang Ken ya. Oke, sebentar. Halo. Bang Ken, silakan pertanyaannya. Oke Bang, udah denger ya? Aman. Halo. Pertanyaan gue nih. Oke. Pertanyaannya seberapa... Bentar. Kok keluar lagi ya? Oh iya. Bang Kennya kemana nih? Wah, sayang banget nggak? Oh, ini ada nih. Muncul lagi dia. Kira $10 mau dikasih ke yang lain nih Bang Ken? Iya, donasi. Silakan. Seberapa gede sih peluang Zeta Chain buat dipakai orang di dunia, apalagi di negara yang baru melek di dunia Web3 gitu? Pertanyaan menarik nih dari Bang Ken. Menarik bicara soal adopsi. Siap. Menarik banget karena gini ya.
Kalau dari sisi project sendiri, ini aku bicara dari general dulu ya, dari general sampai ke ZTC teman-teman. Jadi secara general itu, kalau misalkan project mau pindah atau misalkan mau buka di regional negara yang baru, itu harus lihat dulu. Pertama use case-nya, pertama dari penggunanya, usernya itu gede apa enggak di negara itu pertama ya. Kalau misalkan emang dia tengah-tengah gitu, enggak terlalu gede juga, enggak terlalu kecil juga, ya pilihannya mungkin menurut aku 40%. Tapi kalau misalkan dia udah naik ke atas, itu bisa jadi 90% mau buka di negara itu. Gitu ya. Itu seberapa banyak user itu untuk pakai si projectnya atau teknologi yang dia punya. Terus yang kedua, dari segi user kan udah ada. Terus dari segi dua itu bisa dilihat dari adopsinya atau orang-orang yang pakai melek terhadap si blockchain-nya. Karena kalau misalkan orang-orang di region itu nggak ngerti blockchain, nggak ngerti kripto gitu ya, ya pasti percuma aja. Mereka cuma ngincarnya si airdrop-nya aja. Mereka cuma ngincarnya duit doang. Nggak teknologinya, nggak use case-nya, nggak teknologinya, itu dari disebutin. Nggak, ya inilah secara holistik gitu produknya. Terus yang ketiga, kalau misalkan yang pertama usernya udah banyak gitu, terus yang kedua dari segi orang yang ngerti terhadap blockchain itu gede, terus yang ketiga dari segi aku bisa bilang ini dari segi community dan marketingnya. Jadi di tahap ketiga ini si project itu udah mulai masuk nih, udah mulai coba-coba. Mereka biasanya bakal kenalan dulu sama komunitas yang ada di sana. Biasanya bikin kolaborasi dulu, tes ombak dulu, apakah baik apa enggak bikin di sana, hype-nya gede atau enggak. Baru kalau misalkan gede gitu ya, baru tes ombaknya berhasil, ya bakal buka di atau bakal bikin juga di regulator tersebut. Nah, cuman kalau misalkan si project itu ini berbeda ya. Kalau misalkan si project itu bakal bikin airdrop dari awal, bakal bikin testnet dari awal, bakal bikin ngasih semacam reward ke komunitasnya. Itu hal tiga itu nggak dibutuhin. Karena hal tiga itu bakal dibikin dari awal, teman-teman. Jadi bedanya antara project yang udah nyiapin airdrop sama project yang gede tapi belum nyiapin airdrop. Karena kalau misalkan nggak nyiapin dari airdrop, itu biasanya ngebangunnya fundamental dulu. Bikin fundamentalnya, bikin dari satu negara ke negara lain sampai dikenal, sampai akhirnya ya udah dari satu negara nyeplok ke negara lain sampai akhirnya dikenal secara luas adopsi massal. Kayak gitu jawabannya. Nah, untuk di ZTC sendiri sebenarnya kita pakai yang ini ya, pakai yang ada airdropnya. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu pernah ikut testnetnya ZTC, itu kita ada airdropnya dan kita udah ngebagiin ke para airdrop hunter ke beberapa negara. Nah, Indonesia salah satu yang besar dapat alokasi airdropnya. Dan dari situ akhirnya lahirlah community untuk regional Indonesia. Terus, apakah berpeluang yang masih belum ada? Pasti berpeluang. Cuman nanti lihat dulu nih, apakah kalau misalkan buka di sana itu bagus apa enggak nih? Keuntungan kita gimana? Keuntungannya berdampak signifikan enggak sih ke data on chain-nya, ke transaksinya? Kalau misalkan berdampak, ya kita bikin di negara itu regional community-nya. Kayak gitu. Thank you Mas Hari jawabannya. Gimana Bang Ken, udah aman ya? Ini dari gue tadi kepanjangan nggak Mas? Oh, ini satu lagi Nggak, itu tapi memang tadi ZTC kayaknya buka peluang-peluang gitu, loker-loker gitu ya. Bisa di-share gitu ya Mas. Smooth nih masuknya. Kalau dari loker sendiri untuk sekarang yang di Indonesia itu belum ada Mas. Tapi untuk yang ambassador yang di luar waktu itu tes. Tapi kalau untuk yang di luar waktu itu ada di Jepang, ada di Perancis, waktu itu buka ya. Cuman kan orang Indonesia yang ngerti bahasa luar kan dikit ya. Sedikit, maksudnya orang Indonesia yang ngerti bahasa Jepang sedikit. Terus juga kultur Jepang, kopi Jepang itu kan nggak tahu kan, karena kita nggak tinggal di sana. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak BD, terus juga smart contract itu kita buka, kita open lokernya di sana. BD Global kita buka, smart contract juga smart contract engineer kita buka, sama kemarin itu ada buka project manager kalau nggak salah ya. Nggak tahu sekarang udah tutup apa belum. Nah, menarik tuh.
teman-teman project manager lagi rising banget kayaknya. Bener. BTW kalau misalkan Bang Ken pengen ini ya, pengen tahu informasi loker Web3 itu tinggal join aja nih Bang, yang loker kripto. Itu di sana kita bisa share banyak banget loker tentang Web3 jobs, ambassador, community manager, dan juga community builder, KOL dan juga yang lainnya. Nice. Oke, thank you jawabannya Mas. Hari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, dengan Mas Sizi Rocky. Silakan Mas, pertanyaannya. Halo? Masih di mute? Mas Sizi Rocky? Ya, silakan pertanyaannya Mas. Malam Kak. Halo, malam. Oke. Jadi Zeta ini kan sudah punya native token sendiri. Terus sebentar. Mengenai tentang passive income Zeta, tempat untuk memegang token Zeta yang bagus itu di mana dengan hasil besar. Sebelum itu apakah Zeta juga memberikan passive income kepada pemegangnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sizi Rocky. Oke, ini Gimana Mas Hari? Rocky Silakan. ini tipe investor nih Mas. Dia mau nyari yang passive income. Jadi sambil nge-hold, sambil dapat juga smart Yield atau yieldnya. Nah, kalau di ZT sendiri itu kita ada namanya staking teman-teman. Jadi staking itu teman-teman ngebantu gitu ya, buat ngevalidasi transaksi yang ada di Zeta Chain. Nantinya kalau misalkan teman-teman nge-staking secara on-chain di Zeta Chain itu bakal dapat APY atau yield-nya. Nah, yield-nya ini beragam ya, maksudnya bisa naik turun. Sebentar, aku cek dulu di Zeta itu berapa. Karena terakhir aku cek itu kurang lebih 4%. 4%. Betul Mas. Nah ini nih, kalau misalkan di pool itu ada yang nah ini nih teman-teman, ada yang 4% sampai 5%. Jadi teman-teman bisa bisa jadi liquidity pool dengan nanti dapat rewardnya, atau misalkan tadi yang staking. Kalau staking itu kan berarti teman-teman ngunci atau nge-lock Zeta Chain punya kan. Zeta Chain punya nanti per hari itu bakal dapat rewardnya. Itu diakumulasi sampai akhirnya dapat APY-nya tuh 4-5% per tahun gitu ya. Nah, untuk stake-nya itu di mana itu bebas banget, bisa di exchange ataupun bisa langsung ke secara on-chain di Zeta Hub teman-teman. Jadi kalau misalnya Zeta Hub itu teman-teman tinggal connect wallet, kunjungin aja hub.zetachain.com. Nanti tinggal connect wallet, terus cari yang gede gitu ya APY-nya. Habis itu ya udah tinggal tidur, tinggal kemana jalan-jalan gitu ya. Ke Italia atau ke Nepal lagi. Nepal lagi ini ya, lagi krisis. Nepal lagi kisruh dia. Salah. Ke Spanyol gitu, kemana. Yang penting ya teman-teman udah dikunci, udah dapat rewardnya gitu. Kayak gitu sih Mas. Cuma saran dari aku, thank you Mas. selain dari passive income, ya bisa juga namanya dari income. Passive income itu bisa didapatkan dari ya kerja juga. Kerja di blockchain atau Web3 industry. Benar tuh, itu yang aktifnya, nanti yield-nya baru yang pasif ya. Betul banget. Mantap. Gimana Mas Rocky? Kalau di Bybit sendiri, gimana Bang? Untuk
token Zeta ini? Soalnya saya juga megang gitu. Tapi apakah kedepannya akan kolaborasi gitu tentang apa sebulan APJ besar gitu? Terima kasih. Sama-sama. Kalau dari si kolaborasi sih mungkin kami banyak menyerahkan hal itu kepada tim Zeta Chain ya. Wah, duper lagi ini. Nggak sih. Oh, Gimana Mas mungkin Hari buat jawab kira-kira? ini kali ya, dari kolaborasi terakhir kali ya Mas. Jadi kolaborasi terakhir itu, tapi ini sama Boleh, Bybit boleh. Global ya teman-teman. Itu kemarin itu kita bikin Zeta Chain, Splash, sama Bybit. Jadi buat user yang baru pertama kali trading di Bybit, buat pertama kali bikin akun di sana, itu bakal dapat alokasi. Ya seperti layaknya token Splash yang lain kan. Kalau misalkan kamu user baru, kamu juga trading pertama kali, itu bakal dapat alokasinya gede. Terus juga trading, terus juga kalau misalkan yang selama trading sekian persen itu bakal dapat alokasinya berapa persen gitu. Itu terakhir itu kurang lebih kayak gitu Mas. Token Splash, Bybit, sama Zeta Chain. Oke Mas, membantu. Semoga Zeta saya pergi ke bulan. Wah, siap. Mantap. Luar biasa. Thank you Mas Rocky. No Rocky, no party nih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Gas Mas. Oke, sebentar. Dari Mas Andri ya. Mas Andri. Halo. Kepada Bang apa ini? Ambasador JK Chen. Bang, izin nanya, apakah dengan adanya Zeta Chain di Indonesia ini, Abang sebagai ambasador ini itu akankah berdampak bagi industri kripto di Indonesia? Dan dampaknya ini akan kemana gitu? Contohnya itu kayak ke bidang-bidang perusahaan lain lah kayak yang ada di Indonesia. Oke. Thank you banget pertanyaannya. Ini boleh aku langsung jawab, Mas Faisal? Boleh jawab, Oke. silakan Mas. Jadi gini teman-teman, ada namanya kalau misalkan kita itu ngepromosiin atau mengenalkan project itu dari segi hard selling maupun soft selling. Kalau hard selling itu kan berarti ya udah gitu, lu trading project A, B, C supaya dapat keuntungan sekian persen karena si timnya itu ngelok vesting berapa bulan gitu atau vesting berapa tahun gitu. Atau kalau misalkan dari project ngejanjiin A, B, C, pokoknya hard selling banget kan. Nah, tapi kalau misalkan pendekatan aku punya yang sekarang itu enggak hard selling, tapi lebih ke soft selling. Jadi soft selling itu aku pengen ngedeketin orang-orang yang belum tahu Zeta Chain, belum tahu juga teknologi multi chain ataupun universal apps. Itu dari segi edukasinya dulu. Pertama ngedukasi dari segi use case-nya. Jadi teman-teman kan kalau misalkan airdropper kan harus nge-swap dulu kan antar jaringan. Misalkan teman-teman mau nge-swap nih, tapi ada di dompet itu kecil banget saldonya. Kalau misalkan untuk deposit kan dari exchange lokal keluar kan gede ya, misalkan minimal itu 50.000 atau misalkan minimal itu 1.000. Sementara yang kalian butuhkan itu cuman 20.000, 15.000 doang gitu. Nah, itu bisa lewat Zeta Chain karena Zeta Chain itu kalau misalkan teman-teman pengen ngebutuhin Arbitrum, pengen ngebutuhin Solana ataupun jaringan lain kita udah support, itu tinggal nge-swap aja, biayanya pun murah. Jadi nggak usah perlu nge-bridging lewat website lain yang kita nggak tahu namanya dan kita nggak tahu apakah itu safe atau enggak gitu ya. Meskipun memang 90% safe kalau misalkan kita udah tahu websitenya. Tapi balik lagi, dengan adanya Ztap itu, teman-teman tinggal datang aja, teman-teman tinggal nge-swap aja, nggak usah cari bingung gitu ya nge-swapnya di mana. Teman-teman Adobe Hunter itu kebantu banget namanya Ztap dan fee-nya tuh kecil. Terus balik lagi kayak yang tadi, jadi pendekatan aku tuh lewat edukasi. Jadi edukasi secara general dulu, by use case kebutuhan user itu apa. Kalau misalkan aku datang ke mahasiswa nih pagi tadi, itu aku jelasin secara general dulu.
secara general, terus juga bangun karir di web itu seperti apa, ngebangun branding diri itu yang bagus, yang diterima sama komunitas atau diterima sama project atau exchange itu kayak gimana, dan apa sih hal yang nggak boleh dilakuin selama kalian ngebangun branding diri kalian itu. Nah, habis dari situ masuklah ke blockchain-nya, masuklah ke project Zeta Chain-nya. Nah, dari situ orang-orang mulai aware tuh, oh dari sinilah Zeta Chain itu ternyata ngebantu loh. Oh ternyata dari sinilah Zeta Chain itu ada loh. Terus selain kita harus tahu audiensnya, kita tahu juga tempat ya, itu di mana. Misalkan tadi di mahasiswa ya, aku ngasih contoh yang lebih advance aja. Misalkan di komunitas gitu ya, komunitas antah berantah. Nah berarti aku ngejelasinnya by use case. Use case-nya apa? Misalkan ada banyak hal. Kalau tadi tentang karir, kalau misalkan yang baru komunitas, misalkan use case-nya tentang kendala di penggunaan jaringan atau nge-swipe. Kalau ini kan lebih advance kan, berarti aku ya udah tinggal tembak aja, langsung to the point. Lah ya lu tinggal masuk di tahap, lu tinggal nge-swipe, ya lu dapat ini dapat koin yang lu mau. Itu bakal lebih gampang dibandingkan yang tadi yang lewat mahasiswa atau edukasi dulu, terus juga lewat blockchain-nya, lewat kriptonya, baru masuk ke project-nya. Kalau aku sih lebih karena mungkin pendekatan aku lebih terstruktur ya. Jadi pelan-pelan gitu lah, nggak langsung hard selling. Jadi lebih kena. Terus dampaknya apa? Nah, dampaknya itu beragam ya. Karena aku tadi ngejelasin secara runut, secara dari general ke spesifik, itu jadi orang-orang ngerti. Orang-orang ngerti teknologi blockchain, orang-orang ngerti tentang kriptonya, bahkan orang-orang ngerti gimana cara kalian itu atau gimana sih cara kita itu bisa kerja atau masuk di industri yang baru, yaitu industri kripto dan juga industri blockchain. Jadi bisa nangkep semuanya lah kalau misalnya aku ngejelasin secara general, dari industrinya, dari pelakunya juga, dari sisi regulatornya, dari sisi projectnya juga Zeta Chain itu diserap atau diterima sama si audiensnya, kayak gitu Mas. Oke. Gimana Mas Andri? Aman ya? Sip, cuman saya mau nanya lagi nih Mas kepada Bybit Indonesia nih. Nah, kan Zeta Chain ini kan kayak koin airdrop lagi kan ya. Nah, ada niatan nggak sih Bybit Indonesia itu ngebuat event dapat koin Zeta Chain di masa yang akan datang? Event-event kolaboratif Nah, kayak gini ya. biasanya nanti kita akan announce Mas di entah itu di X atau di Instagram atau juga di channel social media kita yang lainnya ya biasanya gitu. Jadi kalau saranku sih bisa stay tune aja karena event-event kayak begini nih selalu akan kita siapin setiap minggunya, setiap bulannya. Kayak bulan ini aja kita sudah siapin beberapa event yang akan kita eksekusi ya. Jadi nanti pasti akan ada pengumuman setiap ada event-event program kolaboratif kayak gitu tuh pasti ada pengumumannya. Gitu sih Mas. Oke, sip. Sip, thank you Mas Andri. Gasan Mas Faisal. Kita bikin event Mas. Ya. Ayo gas. Kan mumpung sekarang udah dapat ini kan, dapat izin di Indonesia. Betul. Nanti setelah ini kita langsung gas, Mas. Oke, aku lanjut ke penanya selanjutnya ya, Mas ya. Oke, gas, Mas. Mas Syafiq. Silakan, Mas. Halo? Halo. Halo, Mas. Izin bertanya, tapi sebelumnya maaf ini lagi sakit. Jadi agak-agak gimana gitu. Nah, untuk Zeta Chain kan dia omni chain ya. Jadi banyak chainnya. Nah, dari banyak chainnya itu ada batas maksimal chain yang bisa dihandle sekaligus gak gitu dari Zeta Chain itu sendiri? Maksimal chain ya? Wah, ini sebenarnya kalau dari global itu belum ada jawaban pasti Mas. Jadi selagi kita bisa connect ke native secara langsung gitu ya, nggak pakai pihak ketiga. Kalau misalkan karena nggak pakai pihak ketiga berarti kita nggak ada bridging ya.
Itu ya selagi kita dan si project-nya itu mau kita konekin gitu, kita tembak, ya kenapa enggak gitu. Karena semakin banyak project yang kita bisa hubungkan dengan Zeta Chain itu pasti bakal beragam banget. Dan yang paling penting omni chain atau multi chain itu bakal terjadi gitu di dunia kripto. Interoperabilitas itu bukan cuma dongeng doang, bukan cuma visi yang angan-angan doang, tapi udah jadi kejadian. Tapi untuk mengarah ke sana itu pertama sih kita butuh SDM ya, kita butuh waktu juga, kita butuh tenaga ahli gitu, butuh orang-orang yang kompeten. Nah mungkin Mas Syafiq kalau misalkan punya kontribusi atau punya skill di bidang developer, di bidang coding, itu bisa ngajuin grants-nya. Nanti bikin di apps, yang bikin di jaringan Zeta Chain, sampai akhirnya ya bisa connect ke jaringan yang lain. Kayak gitu. Jadi kita nggak menutup untuk beberapa chain doang, nggak dimaksimalin atau nggak kasih angka berapa gitu limitnya. Tapi kita membuka kesempatan ke orang-orang dari segi developer ataupun dari segi chain yang lain kalau misalkan mau connect sama kita. Tapi kalau misal transaksi yang bisa di-handle-nya itu apa semua chain langsung dalam satu waktu bisa transaksi gitu? Simultan kalau gitu itu ya. nggak bisa Mas, harus satu-satu. Misalkan dari Zeta Chain ke Solana, terus dari Zeta Chain ke jaringan lain, itu harus satu-satu, nggak bisa langsung. Oh, oke, Mas. Makasih. Sama-sama Mas Syafiq. Thank you Mas Syafiq. Menarik pertanyaannya. Sebenarnya di dalam benakku tadi juga mau nanya kayak gitu Mas. Mas Faisal juga boleh nanya kok. Nanti aku kasih 10 jam bukti. Kalau aku nanya ntar aku DM aja. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya ya Mas ya. Thank you Mas Syafiq. Mas Parto nih. Wah, Mas Parto udah langganan. Silakan Mas. Jangan susah langganan Mas ya. Parto. Yang umum aja, biar enak ngobrolnya. Halo Mas Parto, silakan Mas pertanyaannya. Masih connecting kayaknya ya. Oke, kita skip dulu aja ke penanya selanjutnya Mas Hari ya. Boleh. Boleh ya. Udah, belum. Oke. Iya, it's me YCZ, silakan Mas. Wah, masih connecting juga. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Verlinaya. Udah bisa ini kayaknya, udah connect nih. Oh ini. Halo. Halo Kak, silakan. Oke, selamat malam Kak. Mau tanya, bagaimana Zeta Chain support bagi para perempuan di dunia Web3, khususnya di ekosistem Zeta Chain itu sendiri? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bener-bener out the box sih. Out the box ya? Pertanyaan perlu dipertanyakan emang.
Ini jujur aku jawabannya dari sisi ini ya Mas, dari sisi general dulu, baru ke sisi yang Zeta Chain ya. Jadi kalau misalkan dari sisi general nih teman-teman, gimana sih support dari Web3 atau gimana sih peran cewek gitu, perempuan di dunia Web3? Oke, aku jawab. Jadi peran di dunia Web3 itu sekarang udah banyak banget dibanding tahun-tahun sebelumnya masih dikit. Jadi waktu dulu itu tahun 2022 sampai 2023 ya, itu mungkin udah ada masuk yang bisa dihitung puluhan orang atau puluhan perempuan yang baru masuk di Web3 dan berkontribusi di Web3 baik di exchange maupun project. Cuman dengan adanya komunitas, dengan adanya orang yang udah open minded juga gitu ya, terus juga nggak bedain mana gender, yang penting skill lu oke, skill lu mumpuni, lu bisa handle A, B, C, lu bisa menangani dan juga lu bisa go to market strategy di Indonesia gitu, lu bisa pegang all everything marketing ataupun yang lainnya, ya kenapa enggak gitu, kenapa gue enggak nge-hire lu meskipun lu perempuan gitu ya. Jadi sekarang itu baik dari segi exchange, baik dari segi HR maupun project itu nggak ngebeda-bedain apakah dirimu cewek, apakah kamu cowok, apakah kamu yang penting dilihatnya itu dari skillnya. Kalau misalkan skill teman-teman itu bagus, skill teman-teman itu mumpuni, oke, ya di hire sama si projectnya atau sama exchange-nya. Terus dengan berbagai banyak komunitas itu sekarang udah open minded banget. Terus juga sekarang perempuan itu udah jadi pembicara di EME, udah pegang project juga. Teman-teman kan udah masuk di Web3. Terus juga kemarin Mas, ini mungkin aku cerita ya ke teman-teman yang di sini. Jadi kemarin itu komunitas yang aku bikin namanya Lokar Crypto itu bikin EME yang mana si speakernya itu cewek juga dari ambasador exchange sebelah gitu ya. Jadi ini membuktikan di mana peran perempuan itu sekarang di Web3 udah sangat maju lah dibanding sebelum-sebelumnya. Meskipun sebelumnya kan pernah ada kasus kan di komunitas kalau misalkan cewek itu inilah itulah. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya pemain di teman-teman juga udah mulai terbuka, udah mulai saling menghargai lah satu sama lain. Ya sekarang udah tumbuh dewasa lah komunitas di Indonesia tuh, nggak beda-bedain lagi. Nah, aku sih berharap dengan adanya nilai positif yang ada di komunitas ya, kedepannya peran perempuan itu udah makin banyak gitu, udah pegang si level, bahkan di apa namanya di kerjaan aku pun di Zeta Chain itu ada lead-nya atau head-nya itu head of kreatifnya itu dari perempuan. Terus juga ada marketingnya juga dari perempuan. Nah itu membuktikan kalau yang perempuan itu sekarang udah banyak dan di mana-mana kayak gitu. Kak Verlina ya. Nah mungkin di Bybit juga ada kali ya Mas. Ya, banyak banget ya Mas. Betul, salah satu si level kita itu juga perempuan. Gitu, jadi udah nggak ini ya, udah nggak asing lah ya. Kan ada komunitas juga sekarang gitu. Mas, ada Web3 on Women on Web3 betul, ya? Women on Web3. Ada Women Tech in Web3 apa? Iya betul. Kalau yang dulu ada di tech sekarang sudah mulai banyak merambat ke Web3 kok. KOL juga kan sekarang udah ada perempuan juga kan, KOL sih. Ada Kak Iya, betul. Oh, dengan KOL, betul. Gimana Kak Verlina? Ya, terima kasih Kak, cukup puas. Terima kasih Kak. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, aku mau dari si Mas Henry. Oke, masih connecting. Oke, Mas Henry sudah bisa ini, masih connecting ya? Agak problem ini kayaknya. Halo Mas Henry.
Oh ya, sebelum pertanyaan terakhir ini mungkin aku mau info sama teman-teman, kita akan deploy red paket terakhir ya Mas Hari ya. Boleh Mas. Ini pakai pantun nggak nih? Aman ya? Terakhir. Oke, aku deh. Kenapa Pakai sorry? pantun lagi nggak? Udah nggak ada, pantunnya sudah habis. Oke. Ya, Oke, tinggal silakan di apa saja fokus pengembangan utama dari Zeta Chain di kuartal 4 tahun 2025 ini? Terima kasih. sorry Mas Henry, bisa diulang sekali lagi Iya. pertanyaannya? Apa saja Ya. fokus pengembangan utama dari Zeta Chain di kuartal 4 tahun 2025 ini? Terima kasih. Penjelasannya. Terima kasih Mas Henry. Silakan Mas Hari. Ini kita mau ngebagiin paket dulu apa nanti Mas? Paket udah aku deploy. Oke, ntar aku share di yuk terakhir nih. Nah, FCFS ya. Siapa cepat dia dapat. Ya. Hampir tadi mau aku klik sendiri tuh Mas. Jangan dong. Kan karena Mas Faisal mau jadi CEO kan? Cabang Indonesia. Baik Indonesia. CEO Indonesia jauh ya. Oke. Kedengarannya aja nggak pantas. Oke, izin menjawab pertanyaan silakan Mas. dari Mas Henry. Ya. Jadi gini, di Zeta sendiri kemarin itu di kuartal 4 ya. Jadi di kuartal 4 itu kita benar-benar fokus untuk membangun jaringan yang mau kita support yang lainnya. Yang terbaru itu kita lagi ongoing atau lagi kita buat itu lagi support ke Sui sama Ton. Sui sama Ton kan dia beda sendiri kan, apa namanya jaringannya kan. Apalagi Ton itu yang dia punya bahasa pemrograman sendiri, terus juga jaringan bukan non EVM dan berbeda karena Telegram Open Network gitu ya. Kita lagi soon mengarah ke sana supaya nanti orang-orang yang trading di apa namanya dulunya? Yang di Telegram tuh Mas, yang kalau misalkan kita nge-swipe nanti dapat earning reward. Oh. Itu apa ya? Tap to earn. Iya. Dengan adanya tap to earn itu nanti kalau misalkan teman-teman mau ngejual itu bukan ngejual ya, nanti bisa koneksiin atau nembak langsung ke Zeta Chain gitu ya. Nah, salah satu yang udah kita lakukan kemarin itu adalah yang upgrade versi ke-36. Jadi kita ada 3 pembaruan untuk yang upgrade ke versi 36. Itu namanya Unison. Unison itu terdiri dari uni dan juga sound. Jadi satu suara di mana kemarin itu kita udah upgrade pertama tadi dari segi Cosmos SD ke upgrade, terus juga ada kita migrasi EVM dari dari Ethereum. Jadi kalau misalkan teman-teman developer yang biasa bangun di Ethereum itu sekarang jadi lebih mudah buat pindah ke Zeta Chain-nya. Terus yang ketiga ada pre-compiles. Jadi kalau pre-compiles itu sekarang buat nge-calling atau manggil gitu ya, manggil fungsi. Ini penjelasannya agak teknis. Untuk manggil fungsi staking, voting ataupun kirim aset ke Litas Chain atau cross chain itu cuman dengan satu call doang atau satu panggilan doang. Nah, untuk dari segi community ya, kalau dari segi community kita bakal bikin dari regional Indonesia, bakal bikin kolaborasi sama yang lain juga, exchange lain, maupun dari segi offline event. Kalau misalkan teman-teman gitu ya dari sini yang dari komunitas mau bikin bareng Zeta Chain, kita terbuka banget. Nanti ngobrol di Telegram atau DM di Telegram aku buat open to collaboration-nya. Nah, kalau dari segi global, kita di waktu dekat bakal hadir di ini Mas, Korea Blockchain Week. Oh ya, yang sebentar lagi ya. Korea Blockchain Week, karena kita kan gede di China sama Korea kan. Pasti kita jor-joran juga di event yang Korea sana. All in banget ke Asia ya. Jadi kalau misalkan ada level 1000, nah itu tuh kita level 1000. All in. Oke. Gimana Mas Henry?
Oh sorry, Mas Hari mau dilanjut lagi? Boleh. Terus kalau misalkan dari segi regional yang lain, itu menyesuaikan. Kalau misalkan ada event yang kayak seasonal atau event yang bisa bikin bareng secara global, itu biasanya kita bikin bareng juga. Karena kemarin kita udah Unison 36 version kan, update terbaru kan. Itu biasanya kita bikin sama tuh sama beberapa komunitas ataupun exchange. Nah, salah satunya malam itu sama Zeta Chain. Sama Bybit Indonesia. Mantap. Ya, gimana Mas Henry? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama Mas Henry. Thank you juga. Oke Mas Hari, aku tutup dulu ya Q&A-nya ya. Yes, boleh Mas. Oke. Sekian juga dari sesi AMA kita kali ini ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya teman-teman. 5 pertanyaan terbaik nanti akan kami pilih yang untuk 50 USDT tadi dan bakal diumumkan pada minggu depan ya. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir malam ini, terutama buat Mas Hari, buat insight-insight-nya yang sangat bermanfaat. Thank you juga Mas Faisal udah ngundang Zeta Chain untuk bikin AMA di Bybit Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman teredukasi. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikutan event Zeta Chain yang lain ataupun event Bybit yang lain yang ada di aplikasi maupun yang ada di online ya Mas. Betul sekali Mas. Pertanyaan aku boleh nggak Mas? Jangan lupa. Boleh tanya Mas. Gimana? Speaker nanya ke host nih. Kalau misalkan dilihat dari POV Mas yang udah kerja di Exchange Global nih Mas, nah boleh bagi tips nggak Mas sebelum menutup sama kali ini buat teman-teman yang mungkin penasaran, karena kan nggak dapat privilege kayak Mas Faisal kan bisa dapat kerjaan atau work atau locker gitu di global. Lebih ke ini ya Mas ya, sorry apa tips untuk gimana tadi? Sorry. Tips untuk bisa dapat kerjaan pertama di Exchange Global. Kalau aku sih jujur, aku tidak akan bisa sampai di tempat ini kalau nggak karena bantuan atau dari network yang aku punya sekarang ya. Jadi even dari dulu pertama dapat kerja di exchange pertama, kalau portfolioku sebenarnya lebih banyak di exchange ya, centralized exchange, itu termasuk di Bybit juga sekarang. Itu sebenarnya banyak karena banyak kenal dan banyak networking sama orang-orang yang kebetulan tepat aja gitu. Jadi kalau frasanya orang itu yang kayak the right person, the right man and the right time itu ya mungkin itu yang terjadi sama aku ya. Nggak sebenarnya nggak ada kayak formula khusus sih kalau dari aku. Banyak kenal dengan orang yang tepat, waktunya tepat, dan ya mix and match-nya akhirnya terjadi aja gitu sih. Sama ya sebenarnya sama dengan yang Mas Hari udah kemukakan, cukup umum juga ya sebenarnya, yaitu kayak jangan lupa untuk kerja keras dan jangan lupa juga untuk belajar skill-skill yang fundamental ya Mas Hari ya. Aku pikir itu udah cocok sih sebenarnya. Tuh guys, jangan lupa perbanyak relasi, perbanyak networking, dan juga perbanyak upgrade diri. Betul. Oke, thank you Mas Faisal buat Betul sekali. Thank you. Nasihatnya malam ini. Iya, dan teman-teman juga jangan lupa untuk stay tune buat sesi AMA Ngorbit kita selanjutnya, karena pasti bakal ada narasumber-narasumber dan pakar-pakar lainnya kayak Mas Hari kali ini, juga giveaway menarik lainnya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman. Oke, thank you tim Bybit Indonesia. Thank you. Selamat malam, happy weekend semua. Malam. Happy weekend guys.